Story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita bertemu kembali di dalam program Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu kata dalam perjanjian lama, yaitu kata melech atau God's kind of king, ya, raja, saudara. Apa yang dimaksud dengan kata melech ini? Dan bagaimana kita memahami apa yang disampaikan di dalam teks-teks perjanjian lama? Beberapa teks tentunya. Kita berdoa terlebih dahulu. Kiranya Allah Roh Kudus menginspirasikan kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami hari ini Tuhan boleh memahami Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka dulu terlebih dahulu di dalam kitab Ulangan pasal ke-17. Ulangan pasal 17 ayat yang ke-15. Hukum tentang raja. Bahkan untuk pengangkatan raja dalam zaman perjanjian lama pun ada hukumnya, ada aturannya, saudara. Apa yang dikatakan di dalam teks ini? Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Raja itu pilihan Tuhan berarti. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Lanjut ayat ke-18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan ataupun ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Quite amazing, isn't it? Saudara lihat, biasanya ketika raja diangkat di bangsa-bangsa lain, maka yang disuruh, yang diamanatkan kepada figur raja itu adalah apa? Memperkuat kerajaan mungkin, menambah jumlah pasukan perangnya, ya, membangun infrastruktur yang megah, bangunan-bangunan yang megah. Supaya apa? Supaya itu juga akan melanggengkan namanya, meninggalkan legacy atau warisan yang hebat atas namanya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, khususnya dalam budaya Timur Dekat kuno, saudara, bangunan-bangunan kuno yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia kuno. Contoh, ya, istana gantung yang ada di Babilonia, ya, Sigurat yang ada di Mesopotamia, bahkan bangunan-bangunan yang hebat-hebat yang lain, saudara. Kalau kita bicara yang masih ada sampai hari ini, kita bisa lihat, bukan? Sphinx yang ada di Mesir, piramid-piramid yang luar biasa, tempat pemakaman raja-raja atau Fir'aun dari kerajaan Mesir kuno. Hampir semua, atau boleh saya katakan, ya mayoritas, saudara, dari bangsa-bangsa kuno, khususnya di daerah Timur Dekat atau Timur Tengah kuno, selalu membangun infrastruktur yang hebat, yang megah, yang menandakan kehebatan dari raja itu, kejayaan dari kerajaan itu, pasukan yang luar biasa kuatnya.
ya, gundik-gundik dan selir-selir yang tidak terhitung jumlahnya, yang merupakan hak dari seorang kaisar, raja atau Fir'aun di dalam budaya Timur Dekat kuno. Tapi aneh ya, perhatikan saudara, ketika raja bangsa Israel diangkat oleh Tuhan, yang Tuhan minta bukan untuk membangun bangunan-bangunan megah, bukan untuk membangun statues, ya, patung-patung dirinya di mana-mana, bukan untuk membangun sebuah angkatan perang yang hebat, yang masif, bukan untuk membangun kejayaan dunia, tetapi aneh. Ini adalah kitab yang bersifat profetik, saudara, yang akan merupakan sebuah harapan mesianik akan datangnya raja mesianik itu bagi bangsa Israel. Dalam perjanjian lama, hukum ini diterapkan untuk raja-raja pada zaman itu. Tapi perhatikan faktanya. Bahkan Daud dan Salomo pun melupakan ayat ini, bukan saudara? Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Ketika seorang raja diangkat di antara bangsa Israel, apa yang Tuhan perintahkan di ayat yang ke-18? Maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini. Hukum apa itu? Firman Tuhan, Hebrew Bible, Old Testament, perjanjian lama. Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itu yang harus ada di sampingnya. Harus dia yang membacanya seumur hidupnya. Supaya belajar takut akan Tuhan. Berpegang pada segala perintahnya, ketetapannya. Aneh ya saudara ya. Raja Israel diangkat bukan untuk membangun kejayaan dunia di dalam namanya atau dinastinya, tapi Raja Israel diangkat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun hidupnya di dalam firman. Untuk menuliskan firman itu bukan hanya dekat di hatinya, tapi ada salinannya, supaya ia setiap hari belajar membacanya, meluruskan hidupnya sehari-hari dia, meluruskan hidupnya selaras dengan firman itu, belajar mengambil keputusan yang bijaksana, yang baik bagi rakyatnya berdasarkan firman, dan firman. So this is my point. Raja Israel diangkat oleh Allah. Haruslah raja yang penuh dengan firman, yang dekat dengan firman, karena firman itu isi hati Tuhan. Dan raja kalau mengenal isi hati Tuhan, maka dia akan menjadi pemimpin yang seperti Tuhan bagi rakyatnya. Dan niscaya Alkitab katakan apa? Kerajaannya akan langgeng untuk selamanya. Dan tahukah saudara, raja-raja Israel melupakan ini semuanya. Mereka membangun angkatan perang, mereka membangun bangunan-bangunan megah, mereka membangun semua hal yang dimiliki juga oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tapi mereka melupakan membangun firman di dalam hati mereka. Ini yang terjadi bukan saudara? So lihat hubungannya di sini. Ketika ayat ini, pasal ini sebetulnya adalah juga nubuatan bagi raja mesianik yang akan datang itu, saudara. Dan ini digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana penggenapannya? Saudara, berarti raja yang muncul itu adalah raja yang membangun firman, yang kuat di dalam firman. Dan bukankah itu Yesus? Yesus datang bukan di dalam raja yang penuh dengan kemuliaan yang seperti pandangan dunia, dengan mahkota di atas kepalanya. Tapi dia datang dan menjadi seorang rabi, menjadi seorang pengajar firman, menjadi seorang yang mengenal dan dekat dengan Tuhan. Dan dia melakukan itu dalam pelayanannya, bukan? Yesus disebut sebagai seorang rabi, guru. Bagi kita dia adalah guru agung. Mengapa saudara? Karena because the traditional Jewish picture of Messianic king incorporates with the king as a teacher of scripture. Karena konsepsi tradisional dari bangsa Yahudi mengenai raja mesianik yang akan datang adalah seorang raja yang akan berfungsi sebagai pengajar firman.
That's why Yesus datang, anak Allah berinkarnasi di dunia ini. Dan dia menjadi seorang rabi Yahudi. Dia menjadi seorang pengajar firman, saudara. Dan ayat ini tergenapi di dalam Yesus. Bahwa raja yang dipilih oleh Allah, yang diangkat atasmu, adalah raja yang dekat dengan firman. Bahkan dia sendiri adalah firman Allah, bukan? Yesus adalah kalimatullah, sang firman Allah, the word of God. Putra Allah, firman, sang firman itu the word of God. Dialah firman Allah itu yang menjadi manusia. Dialah raja itu, saudara. Bukankah ayat ini luar biasa? Luar biasa. Bukan untuk mengejar kemewahan dunia. Yesus datang bukan untuk mengejar keglamoran Yerusalem. Yesus datang bukan untuk mabuk dengan kekuasaan Roma yang ditawarkan kepadanya. Bukan, saudara, oleh iblis ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia tolak semuanya. Dia tolak keglamoran Yerusalem. Dia tolak hedonisme Roma. Dia tolak kuasa untuk menjadi orang nomor 1 kaisar di Roma. Karena konsepsi Yesus bukan konsepsi duniawi. Yesus datang untuk menyelesaikan misinya, naik ke atas puncak bukit Golgota. Itulah puncak bukit dedikasi, kasih, dan kesetiaan. Dan juga itu puncak bukit pengorbanan Yesus. Dia hadir untuk apa? Untuk mengajarkan firman, menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Supaya bangsa Israel pada waktu itu mengenal, menerima dia sebagai Mesias yang datang dan menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Tapi sebagian dari bangsa Israel menolak Yesus, bukan, saudara? Tapi dia akan datang kedua kali sebagai raja yang akan menyatakan hukumnya sekali lagi kepada bangsa pilihannya. Dan kita, cabang-cabang yang dicangkokkan ini, saudara, kita yang non-Yahudi, cabang-cabang yang dicangkokkan di batang itu, kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus pula. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perhatikan ini. Yesus adalah sang firman Allah. Dia mengejar firman. Seorang raja, seorang pemimpin, seorang gembala, atau apapun juga, saudara, mau di dalam gereja, di luar gereja, haruslah orang yang dekat dengan firman. Haruslah orang yang mengejar firman, mengejar kedalaman firman. Saudara, Anda mungkin boleh diangkat oleh karena kecakapanmu, kelihayanmu, kepintaranmu, kepandaianmu. Karena mungkin title, gelar yang berjajar di depan atau di belakang namamu. Atau mungkin hari ini kau menjadi seorang pemimpin. Saya tidak tahu. Karena mungkin koneksi. Karena mungkin ini dan itu. Percayalah satu hal. Seorang pemimpin yang diangkat oleh Allah akan langgeng, akan berhasil kepemimpinannya kalau dia setiap hari mengejar firman, meluruskan hidupnya selaras dengan firman. Tidak sempurna, tapi dia terus setiap hari. Karena dia diangkat oleh Tuhan dengan firman, bersama dengan firman, dan dengan firman setiap hari di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, kejarlah firman Tuhan. Jangan naik sebagai pemimpin karena koneksi. Jangan naik sebagai pemimpin oleh karena ini dan itu. Jangan hanya karena kecakapan, kepandaian, kelihayan. Dunia mungkin itu syaratnya, saudara. Tapi bagi Tuhan ketika dia mengangkat pemimpin hari ini, adalah orang yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan firman Allah, yang mendalami firman Allah. Saya mau dorong Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk mendalami firman Allah, belajar firman Allah dari hari ke hari. Maka kepemimpinanmu akan langgeng. Akan berhasil, akan sukses. Bukan karena pencapaian ini dan itu. Bukan karena program ini dan itu. Bukan apa yang saudara bisa hasilkan, achievement dan ini dan itu. No. Kepemimpinan yang sukses bermula dan berasal dari firman. Di dalam firman dan oleh karena firman itu sendiri. Itulah pemimpin yang berkenan di hati Allah. Jadi seperti Yesus. Yesus tidak bernafsu untuk membangun zigurat. Yesus tidak bernafsu untuk membangun bangunan megah. Yesus tidak bernafsu untuk membangun swing, tidak membangun piramid. Yesus tidak bernafsu untuk membangun sebuah bait yang besar, saudara, seperti bait Allah pada zaman itu. No.
Karena kerajaan adalah kerajaan rohani. Yesus tidak bernafsu dengan keglamoran Yerusalem. Yesus tidak bernafsu dengan keglamoran dan hedonisme Roma. Karena baginya tujuannya adalah puncak bukit Golgota itu. Hari ini sebagai pemimpin, apalagi kalau pemimpin gereja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau saya boleh sarankan dengan rendah hati, dekatlah dengan Tuhan, dekatlah dengan firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan setiap hari, bacalah firman Tuhan setiap hari. Benamkan diri Anda dalam firman Tuhan setiap hari. Karena kalau engkau berendam di dalam firman Tuhan setiap hari, maka keinginan hatimu, kerinduanmu, your desires, passionmu, hatimu semuanya hanyalah untuk mengejar Tuhan dan firman-Nya, mengenal Dia, mengenal firman-Nya. Engkau tidak akan tertarik untuk membangun legacy duniawi dalam hidupmu dan dalam kepemimpinanmu. Engkau tidak akan tertarik untuk hal-hal hedonisme dalam hidup dan pelayananmu dan kepemimpinanmu. Engkau tidak akan tertarik untuk segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Karena dalam hatimu, dalam rohmu, engkau tahu itu hanya sementara. Bangsa Israel tidak pernah membangun bangunan yang mereka bangun megah. Toh akhirnya musnah, bukan saudara? Bait Allah pertama dihancurkan oleh Babel. Bait Allah kedua dihancurkan oleh Romawi. Karena Allah memang tidak menghendaki bangunan-bangunan sebagai tempat pemujaan. That's why George Steiner, seorang filsuf Yahudi, mengatakan bahwa apa, saudara? Torah is the portable land of the Jews. Firman Allah, Torah perjanjian lama itu, Hebrew Bible, adalah portable land of the Jews. Jadi bisa pindah-pindah kemanapun ada orang Yahudi, di sana ada Taurat. Karena mereka tidak punya lagi bait Allah. Tuhan izinkan semuanya dihancurkan supaya mereka memahami bahwa firman Allah adalah harta mereka yang paling berharga dimanapun mereka terdiaspora di dunia ini. Hebrew Bible perjanjian lama itu adalah firman Allah dan itu adalah harta yang paling berharga. Dan mereka harus mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Come back to the text, to the text, to the text. Our homeland, the text, kata mereka. Homeland kami, tanah kami adalah the text and the text. Firman itu sendiri. That's why, mari kita belajar hari ini. Saudara, jangan hanya tinggalkan legacy hal-hal yang spektakuler. Orang bisa bosan. Orang gampang bosan kok, saudara. Anda punya sesuatu yang indah hari ini. Orang bisa lihat, bisa kagum. Haleluya, 1 bulan sudah. Banyak yang lain lagi yang lebih bagus. Saudara, seberapapun kita mau jadi, mau usahakan sesuatu yang indah, yang keren, yang selalu akan ada yang lebih baik dari kita. Selalu akan ada yang lebih keren dari kita. Selalu akan ada yang lebih hebat dari kita. Selalu akan ada infrastruktur yang lebih mahal daripada kita. Stoplah dengan itu semuanya. Apa yang ada pada kita saja kita syukuri. Kita maksimalkan. Jangan kejar karena kita tidak dipanggil relevan dengan dunia. Kita dipanggil untuk menggarami dunia, bukan untuk menjadi seperti orang dunia. Jangan mengejar keglamoran. Jangan mengejar hal-hal hedonisme dalam hidup kita, pelayanan kita, kepemimpinan kita. Kalau engkau jauh dari Tuhan, kalau engkau jauh dari firman Tuhan, kalau engkau kerinduan hatimu setiap hari, passion dalam hidupmu setiap hari, bukan untuk mendalami firman Tuhan, pastilah saudara akan haus oleh ketenaran. Saudara akan haus oleh benda-benda bendawi. Engkau akan haus oleh yang lahiriah. Akan ada banyak skandal terjadi dalam kehidupanmu. Harta, seksualitas, tahta. Karena sebenarnya engkau tidak mengejar Tuhan dalam hidup ini. Engkau melupakan bahwa ketika Tuhan mengangkat raja, bukan untuk membangun angkatan perang, bukan membangun hal-hal yang indah di mata manusia, tapi untuk membangun firman kekekalan sampai kekekalan. Saudara, hari ini semua bangunan-bangunan arkeologi megah yang masih kita bisa lihat hari ini, someday akan punah semuanya. Bumi akan hancur. Tapi firman tidak akan pernah hancur. Firman tidak akan pernah hancur. Firman itu kekal. Dari kekekalan kepada kekekalan. Karena dialah sang firman Allah, the word of God.
Kalimatullah. Dialah Yesus Kristus yang harus kita kejar setiap hari, yang harus kita rindukan, yang harus kita passionate setiap hari untuk mengenal Dia dan firman-Nya. Kejarlah apa yang benar hari ini, maka Tuhan akan mengangkatmu. Kalau engkau bukan orang yang mengejar firman, tapi kalau hari ini engkau ada dalam posisi kepemimpinan, bertobat kembali, luruskan kembali kompas hidupmu. Kalau tidak, saudara, kepemimpinanmu tidak akan langgeng. Akan muncul banyak masalah, akan muncul banyak skandal, akan muncul hal-hal yang akan mempermalukan nama Tuhan. Kejarlah firman Tuhan, kejarlah Dia setiap hari. Itulah kompas dalam kehidupanmu. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengejar Tuhan dan menjadi raja, menjadi pemimpin dalam level apapun juga, di luar gereja sama. Menjadi pemimpin yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Mengejar kedalaman firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Let's pray. Tuhan, aku berdoa kiranya kami semua menjadi pemimpin yang mengejar Engkau, mengejar firman-Mu, mengejar kedalaman firman-Mu, belajar firman, belajar. Bukakan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu, mendalami firman-Mu. Kami mau mengejar Engkau Tuhan, bukan mengejar dunia. Seperti Yesus yang tidak mau, yang menolak keglamoran Yerusalem. Seperti Yesus yang menolak hedonisme Roma. Kami mau hari ini menjadi seperti Yesus. Kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak sama seperti orang di dunia. Kami mengejar apa yang penting, apa yang rohani, apa yang berkenan kepadamu. Itu firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu mencukupkan kebutuhan kehidupan kami ya Tuhan. Di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Terima kasih ya Tuhan, ini kami. Kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anda belajar sesuatu hari ini. Kiranya firman ini merevolusi kehidupan kerohanian Anda. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Drink from this water, and you will never